Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Khairunisa dan kedua teman saya Lutfia Alisa Ulfi dan Yulias Diandrani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sejarah Pasar Modal. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan sebagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan pasar uang, pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli, anjak piutang, modal ventura, dan kartu kredit. Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun utang sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu segmen pasar modal, dibagi menjadi dua. Satu, segmen non-sekuritas, dan yang kedua, segmen sekuritas. Yang pertama, segmen non-sekuritas. Segmen ini menyediakan dana dari lembaga keuangan secara langsung kepada perusahaan. Di sini, perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyediaan dana, seperti lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Biasanya lembaga keuangan akan menahan tanda bukti investasi perusahaan seperti berupa perjanjian pinjaman dan perjanjian kredit sampai dengan pembayaran selesai. Dengan kata lain, investasi tidak dilakukan dengan sekuritas ternegosiasi. Secara bebas dapat dijualbelikan dengan mudah, baik dari perorangan maupun dari investor kecil. Lembaga yang berperan sebagai segmen ini yaitu umumnya adalah bank komersil, bank pembangunan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan leasing, dan bank tabungan. Lalu yang kedua ada segmen sekuritas. Segmen ini dirancang untuk dapat menyediakan sumber pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat produksi, dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan pada segmen ini adalah untuk memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana, atau untuk ditempatkan pada investasi jangka panjang pada perusahaan yang produktif. Selanjutnya, ada fungsi pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang untuk dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan ke dalam masyarakat umum. Yang kelima, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja yang menarik. Yang ketujuh, menciptakan likuiditas perdagangan efek. Yang kedelapan, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta menciptakan iklim berusaha yang sehat. Selanjutnya, ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik yang biasa dikenal sebagai penawaran umum atau initial public offering atau IPO. Informasi mengenai suatu perusahaan emiten yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat dapat diketahui melalui prospektus ringkas yang diiklankan minimal di dunia harian nasional public expose atau prospektus. Yang kedua, ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder atau pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, di mana perdagangan hanya terjadi antara investor yang satu dengan yang lainnya. Transaksi ini tidak terlepas dari fungsi bursa sebagai lembaga
fasilitator perdagangan di pasar modal. Yang ketiga, ada bursa paralel. Bursa paralel. Pasar paralel merupakan pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek atau emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat. Dapat menjual sahamnya di bursa efek cukup berat dan bahkan sangat ketat. Selanjutnya, ada manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal itu untuk memperluas usaha, maka dibutuhkan suatu modal baik untuk aktiva maupun perluasan modal kerja. Yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal, dengan pasar modal bisa untuk dimanfaatkan membuat saham baru ketika ada masalah. Yang ketiga, untuk melaksanakan pengalihan pemegang saham. Apabila suatu perusahaan ingin menjual atau mengalihkan saham, maka bisa menggunakan pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pasar modal. Peran pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi. Yang kedua, menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling murah, yaitu biaya transaksi terendah atau penawaran rendah menyebar pada efek atau saham yang diperdagangkan di pasar. Yang ketiga, untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas atau saham dengan menentukan harga premi risiko atau risk premia yang merefleksikan tingkat risiko sekuritas tersebut. Dan yang terakhir, menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan untuk mengurangi level risiko melalui diversifikasi, melintasi batas geografis, dan melintasi waktu. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan pasar modal ada 3. Yang pertama yaitu ada bursa efek, yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan, dan yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.